Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah banyak orang yang tidak tahu cara sedekah yang baik. Kemarin saya buat video durasi 1 menit 50 sekian detik, kemudian durasi 5 menit yang menjelaskan banyak orang gagal paham sedekah. Banyak orang gagal paham sedekah. Yang pertama, fikih sedekah itu jangan pernah kamu sedekah dan engkau merasa telah berbuat baik kepada orang yang kamu sedekahi. Jadi kalau kita sedekah pada siapapun, ini yang saya, Masya Allah, ada anak-anak tuh nanya sama saya di WA nih banyak. Saya udah kasih ibu saya itu uang sekian gitu. Saya udah beri uang sekian. Jadi dia merasa ngasih uang ibunya itu sudah berbuat baik sama ibunya. Kita memberikan uang itu pada orang lain saja, tidak boleh merasa kita berbuat baik pada orang tersebut. Fa'in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, pada hakikatnya kalian berbuat baik pada diri kalian sendiri. Ini yang harus dipahami nomor 1, yaitu kita tidak boleh melihat yang disedekahin itu adalah orang yang kita berbuat baik kepadanya. Tapi justru orang yang kita sedekahi, dia lagi berbuat baik kepada kita. Dia lagi berbuat baik kepada kita. Karena sedekah itu tidak boleh kita sedekah niat untuk orang itu. Tapi kita sedekah niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara pandang sedekah yang betul. Nah, banyak orang yang cara pandangnya salah. Dia merasa, aku kan sudah kasih dia. Kurang apa saya? Apa saya kurang baik? Udah terlalu banyak yang saya berikan. Kok balasannya seperti itu? Kok dia seperti itu? Kok dia seperti itu? Jadi akhirnya sakit hati. Ketika kita ini memberi seseorang dan responnya itu biasa-biasa saja. Atau responnya, balasannya itu negatif, kitanya sakit hati. Tapi kalau kita melihat saya ini memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadinya indah. Jadinya nikmat. Sebagaimana dikatakan dalam berbagai hadis, di antaranya dalam hadis berikut, wa fi riwayatin li Ibnu Khuzaimah, innal 'abda idza tasaddaqa min tayyibin taqbalahu Allahu minhu wa akhadhaha bi yaminih farabbaha kama yurabbi ahadukum muhrahu aw fasilahu wa innar rajula yatasaddaqu bil luqmah faturabbu fi yadillah aw qala fatarbu fi yadillah aw qala fi kafillah hatta takuna mithral jabal fatasaddaqu aw kama qala sallallahu. Yang ringkasnya, terjemahan bebas, sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia sedekah dari hasil usahanya yang baik. Jadi kalau sedekah harus yang baik. Kenapa? Karena sedekah ini diberikan kepada Allah, bukan diberikan kepada orang lain. Ini juga gagal banyak orang. Banyak orang kalau sedekah cari yang nggak baik. Contoh, sedekah pakaian bekas. Saya itu paling sedih dulu kalau di musola di masjid ada tulisan pengumpulan pakaian bekas untuk anak yatim. Sudah yatim dapatnya pakaian bekas pula. Ini dolimnya kita luar biasa. Ya. Kemudian setelah saya ceramah begitu dan banyak ustadz ceramah begitu, banyak ulama ceramah begitu, diganti tulisannya. Ya, layak pakai. Ya sama saja itu pakaian bekas ya. Cuman judulnya lebih sopan. Seharusnya kalau kita mau memberi itu bukan yang bekas, tapi yang terbaik. Kalau toh bekas, itu yang kita mengeluarkan berat. Ini pakaian kesayangan saya nih. Ini yang saya cintai, ini bukan, itu, wah, udah buang. Ini repot ini. Ya itu sebetulnya membantu mengosongkan lemari kita. Mungkin minimalis kalau kita ikut the minimalis itu ya. Orang-orang yang hidup secara sederhana, konsepnya orang Jepang sama orang Amerika zaman now. Itu kalau bisa pakaian yang pokok-pokok saja, yang punya memori dibuang. Yang penting ruangannya itu kok kosong. Ya. Di dapur juga dipilih benda-benda yang perlu saja, yang nggak perlu dibuang. Zaman sekarang kan kembali seperti zamannya Nabi SAW. Kehidupan modern. Semakin minimalis, semakin
bagus itu yang diajarkan oleh banyak orang di akhir zaman ini. Nah, kalau kita mau sedekah yang betul-betul baik, bukan cari yang bekas, tapi apa yang menyenangkan orang tersebut dan menyenangkan Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita dikasih, kita pengennya sesuatu yang terbaik, maka kalau kita memberi, hendaknya kita memberi yang terbaik. Diceritakan putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, suatu ketika dilihat oleh Nabi SAW lagi membersihkan mata uang yang dari perak. Dulu kan uang itu perak atau emas. Punyanya uang sedikit dari perak, dirham, cuman 1-2 dirham, dibersihkan betul, dicuci. Karena dulu kan uangnya bukan uang kertas ya. Nah, dicuci, bersih, kemudian dikasih parfum. Nabi SAW kemudian nanya, "Wahai Fatimah, apa yang kamu lakukan?" Dijawab, "Saya bersihkan uang nih, saya kasih parfum." "Buat apa?" "Kan engkau bersabda ya Rasulullah SAW, sesungguhnya kalau ada orang sedekah, diterima oleh Allah dengan tangan kanannya." Nah, di hadis ini, yang saya baca tadi, kalau ada orang sedekah, itu diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Artinya Allah langsung yang menerima itu. Ya, Allah langsung yang menerima, bukan orang yang kita beri, bukan. Tapi Allah yang menerima sedekah kita. Maka saya pengen sedekah saya diterima sama Allah dalam keadaan baik dan harum. Sehingga Allah senang sama saya. Ya, sehingga Allah senang sama saya. Nah, ini cara sedekah tuh seperti itu. Jadi orang dulu tuh kalau sedekah cari yang terbaik, kemudian disedekahkan. Beda dengan kebanyakan kita zaman now, terutama ini kalau bapak-bapak Jumatan tuh ya. Kalau Jumatan ada kotak amal tuh, dikeluarkan yang dicari yang angka kecil. Kalau ada merah, ada biru ya, ada yang agak hijau gitu, ya, yang dipilih itu bukan merah. Saya berapa kali jadi panitia masjid dulu, waktu saya masih ngurusi Jumatannya masjid, ngitung kas itu. Itu kalau saya lihat ada uang merah, Masya Allah, juaranya datang. Jadi satu kota itu belum tentu ada uang merah satu. Begitu ada satu, juaranya datang. Dan kemudian uangnya ada apa? 5.000, 2.000, abu-abu. Ya. Warna nggak jelas. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sayangnya di dompet itu yang dibuka 2.000 bukan yang bagus. Udah 2.000 dipilih yang paling lecek. Yang paling lusuh, yaitu yang disodakohkan. Betul, nilainya tetap sama. Tapi cara pandang yang seperti ini membuat pahalanya tidak sama. Pahalanya nggak sama. Karena kita nggak tahu kita lagi berhubungan dengan siapa. Kita bukan berhubungan dengan orang yang kita beli, tapi ibadah itu hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lagi menyerahkannya kepada Allah. Dikatakan di sini, diterima oleh Allah dengan tangan kanannya, kemudian sama Allah dikembangkan. Kalau orang bisnis itu kita titip, nanti dikembangkan nih, diusahakan lagi, diputarkan sampai jadi banyak. Ya, jadi banyak. Nah, sedekah kita diterima sama Allah Ta'ala, sama Allah dijadikan banyak. Sama Allah dijadikan banyak. Dikembangkan oleh Allah SWT. Nanti kemudian kita menerimanya lagi dari Allah dalam wujud yang jauh lebih besar. Nah, kalau sudah paham begini, maka nggak ada orang sedekah sedih. Pasti senang. Termasuk sedekah yang paling gampang dan itu agak susah, sedekah namanya senyum. Senyum ini kan sedekah. Saya kalau ceramah latihan senyum. Dari awal saya ceramah dari mulai SMP gitu ya, SMA. Saya kalau ngomong pokoknya latihan senyum gitu. Sampai ada komentarnya jamaah itu kalau ustadznya ceramah, saya isi pengajiannya nggak tahu, tapi lihat senyumnya hati saya tenang. Udah hasil maksud. Ya, hasil maksud. Yang penting hatinya tenang. Nah, ini senyum itu kan sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika hiyalaka sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah, sabda Nabi SAW. Nah, kalau untuk orang lain sedekah, bangun tidur noleh ke suami, senyum kan sedekah ya. Tapi biasanya lihat noleh ya, senyum-senyum juga itu ya. Saling toleh, nggak ada yang saling senyum, gitu ya. Jadi pandangan pagi aja sedekah pada pasangan hidup beratnya luar biasa. Ini kalau kita lihat senyumku bukan untuk suamiku, tapi senyumku untuk Tuhanku. Oh, Masya Allah, senyum ya untuk Tuhanku, mas, bukan buat kamu, jangan GR nih ya. Ini buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan membalas itu. Saat itu kita langsung dapat senyumnya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah yang luar biasa. Begitu pula ketika suami senyum bukan untuk istrinya. Karena kalau dia senyum untuk istrinya, mungkin jawabannya juga sama dengan suami tadi. Ngapain kamu? Tumben senyum-senyum. Ada apa? Mungkin tabasudzon ya. Mungkin prasangka nggak bagus. Mungkin komentarnya
nggak enak, pagi-pagi senyum, mimpi apa tadi? Ayo, mimpi yang benar, cerita gitu. Komentarnya nggak enak gitu ya. Padahal niat ngasih senyum pada istri ini suami, atau istri ngasih senyum sama suami. Tapi kalau kita niatnya ke Allah Ta'ala, komentar apapun kamu nggak ngurus mas. Aku lagi senyum sama Allah. Ya, aku lagi memberikan senyumku kepada Allah. Begitu pula sedekah. Ini mungkin banyak kerabat, entah keponakan, entah sepupu, entah paman, entah bibi, ya. Kita sedekah dengan tulus, tapi justru mungkin di belakang komentarnya negatif. Orangnya sih kaya, tapi kalau ngasih cuma segitu. Masya Allah. Ya, orangnya kaya, tapi kalau ngasih cuma segitu, nggak pernah nambah-nambah. Udah dikasih, masih ngomong yang nggak enak gitu ya. Udah diperhatikan, masih komentarnya negatif. Terus kemudian kita masuk hati, ya berarti sedekah kita emang salah. Berarti sedekah kita salah, karena sedekah jangan pernah minta balasan dari manusia. Manusia itu meskipun udah kita kasih duit banyak, terus mau balas dengan kebaikan, itu langka. Ya langka. Yang balas betul dengan kebaikan itu langka. Normalnya ya biasa-biasa saja. Mungkin diucapkan terima kasih. Begitu kita buat dia kecewa sedikit, Masya Allah, marahnya luar biasa. Lupa ya, semua yang udah kita berikan itu lupa. Tapi Allah nggak mungkin lupa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah melalaikan janjinya. Jadi siapa yang ngasih itu karena Allah Ta'ala, pasti dapatnya adalah kemenangan, kebaikan, keselamatan dunia sampai akhirat. Pernah diceritakan ada satu